Belum ngomong aja udah mau nangis ya, karena saya mewakili suara para konsumen. Jujur saya korban skincare abal-abal dari tahun 2009. Saya pakai sampai 2017. Lalu saya divonis tidak bisa hamil di 2019. Waktu itu saya divonis endometriosis. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon. Semua saya pakai, infus whitening juga saya pakai, sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal, karena saya pakai lotion Dosting juga. Saya pakai lotion Dermovet, sekarang lagi booming ya di TikTok Shop. Saya ingin juga nanti Kominfo untuk men-take down keranjang-keranjang yang ada Dermovet, Dosting. Untungnya di 2020 saya menikah. Saya bilang sama calon suami saya, maaf mas, saya divonis nggak bisa hamil. Maju silahkan, mundur pun silahkan, karena saya sudah bicara sejujur-jujurnya ya, takut suami saya nanti kecewa seperti itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak, tapi sampai saat ini saya masih berjuang untuk anak yang kedua. Tapi itu susah banget ya, karena memang udah daleman ini secara tampilan luar masih oke, ternyata ya daleman bobrok, seperti itu. Saya pelupa, saya kadang naruh mobil saya di kampus pun saya lupa. Saya berangkat kuliah pakai mobil, pulang saya naik ojek. Ini kayak sesuatu yang lucu, tapi ternyata memang sampai sekonslet itu memakai merkuri jangka panjang. Saya pernah disomasi tahun 2023 oleh owner skincare di Jawa Timur. Saya disomasi, saya ditelepon, saya ditakut-takuti, padahal saya mereview tanpa membawa produknya. Hanya menyebut clue saja. Saya disomasi, saya ditakut-takuti, saya bilang, silakan somasi saya. Sampai detik. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang dokter detektif hadir di DPR, rapat bahas perlindungan konsumen. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kami ada kerisauan di hati kami setiap hari mereka ngetek. Saya tidak tahu, walaupun 1-2 ada, seperti katanya tadi dari Jawa Timur, saya ngerasakan juga. Buzzer-buzzer mereka luar biasa. Dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini, tapi mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka di tempat ini. Kami tahu itu siapa. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini, tapi mereka tidak hadir. Maka kenapa kami undang Sela Sokia di tempat ini, kami undang namanya Dr. Richard di tempat ini, untuk menyampaikan versi yang mereka sampaikan di sini tidak benar. Mohon maaf, Dr. Amira bukan Tuhan. Dr. Ika juga bukan Tuhan yang bisa menghakimi orang, kan begitu. Juga bukan wilayahnya sebenarnya. Maka sebenarnya kita undang mereka untuk sebenarnya seperti apa. Jangan-jangan yang dirugikan adalah mereka. Jangan-jangan, mohon maaf, salah satu dari sini adalah oknum yang melakukan yang seperti katanya, walaupun itu sudah menjadi domainnya penegak hukum, kami tidak mau bicara itu di situ. Tapi artinya di sini konsumen dirugikan, produsen juga merasa dirugikan, Pak. Maka artinya apa? Sekali lagi RUU Perlindungan Konsumen ini bukan hanya sekedar undang-undang, tapi bagaimana memperkuat BPKN. Tapi kemudian kalau ini diperkuat terus, Bapak tidak punya komitmen, buat apa? Mohon maaf, tadi ketika ada paparan, mohon izin, salah satu dari, saya tidak mau nyebut salah satu dari BPKN, HP-an saja, Pak. Kami jadi sedih di tempat ini. Ya Allah, kami ini jauh-jauh, mohon maaf, kami mengupayakan ada RUU Perlindungan Konsumen, karena kami waktu itu mendengar dari Bapak yang soal anggaran dan sebagainya. Tapi kemudian kamu mau berjuang, kami juga ingin benarkan dari Mas, tapi kemudian Bapak tidak mau menyerap apa keinginan mereka. Jadi artinya kami pertanyakan keseriusan Bapak dalam soal ini apa. Nah, kemudian kami minta tanggapan dari Bapak, ya kan. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh para para influencer yang ada di tempat ini sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan dari apa yang sudah mereka ini sudah dengan tulus hati melakukan. Jangan sampai kemudian karena Bapak tidak fokus dalam menjaga konsumen kita, kepentingan konsumen kita, kemudian ada peluang untuk melakukan pemerasan tadi itu, Pak. Yang itu sekarang sudah ada salah satunya yang jadi tersangka, artinya memang ada bukti, memang ada pemerasan. Artinya apa? Kenapa ada pemerasan? Karena tadi mereka ada ruang untuk melakukan itu. Termasuk di sektor makanan kemarin yang saya sampaikan soal Code Blue. Kenapa kemudian Code Blue melakukan pemerasan?
yang katanya walaupun sampai sekarang belum ditindaklanjuti sama pedagang hukum. Maka di forum ini kami minta itu untuk segera ditindaklanjuti juga, ya kan, agar tidak kemudian ada pedagang-pedagang kita yang mereka sudah merintis kuliner dari A sampai Z, kemudian akhirnya mati gara-gara direview oleh orang-orang yang punya modus dan tujuan motif ekonomi begitu, Pak. Jadi kemudian soal ini kami sedih tadi soal pengaduan konsumen sektor obat dan makanan 2021 11, bahkan 2025 hanya 1. Padahal Dokter Ika tadi ribuan tadi yang ditemukan di situ. Mohon maaf, tanpa aduan dari orang, Bapak kan bisa melihat tuh di media sosial atau di e-commerce dan sebagainya. Oh ya, pimpinan nanti ke depan kami usulkan juga dari Shopee, TikTok dan sebagainya, kita undang ke sini untuk bagaimana produk-produk yang berbahaya itu tidak serta-merta bisa ongkang-ongkang kaki bisa jualan di sana, pimpinan. Itu aja pengantar dari saya. Jadi sekali lagi semua yang hadir di sini kami sampaikan terima kasih banyak, dan jenengan semua kehadiran di sini saya pastikan tidak akan sia-sia. Kami kawal, kami buat untuk bagaimana undang-undang bisa bermanfaat untuk konsumen. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan pidana. Ya, Bang Sudan tadi sempat dipaparkan terkait hasil rapatnya ya. Jadi begini ya, di sini justru dijadikan momentum atau masyarakat khususnya kita semua bisa melihat bahwa ya para pengusaha skincare yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ini jelas membuat satu tanda tanya besar. Baik dari tadi juga teman-teman Pak Ketua Komisi 6 tadi menyampaikan, pimpinan sidang, terus anggota juga Komisi 6 juga tadi mempertanyakan kenapa hari ini undangan resmi dari DPR yang bisa dikatakan wakil rakyat yang ingin mengetahui produk-produk yang mereka jual sebagai pengusaha skincare, kenapa tidak hadir hari ini? Ya, itu betul-betul sangat-sangat disayangkan dan membuat satu pemikiran yang negatif akhirnya. Kalau memang mereka tidak bermasalah secara mengikuti aturan, kenapa mereka nggak hadir hari ini? Betul. Saya baca ada beberapa pengusaha terkenal ya, pengusaha skincare terkenal. Richard Lee dan Sela Sutia, mungkin dokter sebutkan saja ya. Tapi mungkin bisa gini dok. Ada undangannya. Richard Lee dengan alasan beliau keluar. Kalau dibilang Sela Sutia, mungkin dia tidak merasa karena itu bukan namanya dia. Tapi itu ada nama panggungnya dia. Nama panggungnya. Betul, nah, itu jelas diundang. Tapi kenapa hari ini ya harusnya dengan semangat, sama-sama bersemangat untuk ayo buka-bukaan dan membenahi diri kalau memang ada satu peristiwa yang dilanggar begitu ya Pak Ketua. Tapi kenapa nggak hadir? Kenapa tidak hadir? Gitu. Kalau memang ingin menanyakan reseller mungkin di sini saatnya. Gitu ya. Kan ingin menanyakan di mana reseller yang dokter bisa mendapatkan barang MC tersebut karena beliau menanyakan di mana dokter mendapatkan reseller. Kenapa Anda tidak datang pada saat Anda sudah diundang di sini? Dan untuk Richard juga saya sampaikan jika memang Anda adalah benar, jika apa yang Anda omongkan adalah fakta, seharusnya Anda bisa mengundur lah paling tidak ke luar negeri itu untuk bisa memberikan penjelasan ke publik karena white tomato yang Anda jual itu sudah terjual jutaan dan itu jumlahnya kalau dirupiahkan triliunan. Jadi bisa kita bayangkan berapa kerugian masyarakat dan seharusnya Anda bisa mempertanggungjawabkan itu ke depan masyarakat dan juga menjelaskan kepada beliau Pak Mufti sebagai Ketua BPKN karena ini akan terus berlanjut. Dokter tidak akan diam sampai kamu bisa mempertanggungjawabkan semua yang sudah kamu lakukan ke masyarakat bertahun-tahun. Ya, poinnya saya nambahkan ya. Jadi tadi yang sudah di unboxing sama Dokter terlihat jelas bahwa dugaan kami bahwa sudah jelas itu kena pasal 435 Yunto 138 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya tadi juga sudah diperintahkan kepada BPKN untuk menindaklanjuti gitu ya. Dan tadi alhamdulillah Pak, dengan adanya RDP ini BPKN bisa diperkuat lembaganya sehingga nanti BPKN bisa mempunyai kewenangan lebih luas untuk melindungi kita para konsumen masyarakat Indonesia. Gitu. Mungkin saya kasih gimana Bang? Pertama-tama apresiasi. Dokter Detektif alias Dokter Samira mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat RI pada hari ini. Doktif datang guna mengikuti rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 6 DPR bersama sejumlah pihak lainnya.
Hadirnya Doktif di DPR ini diketahui dalam komentar-komentar netizen atau warganet pada kanal YouTube yang menyiarkan secara langsung rapat itu, yakni TPR Parlemen. Sementara Wakil Ketua Komisi 6 DPR Nurdin Halid menjelaskan pihaknya sebelumnya mengundang belasan influencer kosmetik dalam rapat tersebut, namun hanya beberapa yang dapat hadir. Menurut Nurdin, rapat fokus membahas perlindungan konsumen, titik beratnya ada di situ, ucapnya. Sebelumnya Doktif diadukan ke DPR, tepatnya ke Komisi 9 oleh sejumlah dokter kecantikan dan produsen skincare. Sebab aksi review produk skincare yang dilakukan Doktif dinilai tak sesuai dan merugikan. Beberapa yang mengadukan Doktif ialah Dr. Reza Gladys dan Sheila Saukia. Gladys ialah pihak yang berhasil menjebloskan Nikita Mirzani ke jeruji besi setelah mengaku diperas oleh artis tersebut.